Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mahrani. Kali ini saya akan membahas tentang kekuatan alur yang terdapat pada novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi ini diciptakan oleh Andrea Hirata. Nah, Laskar Pelangi ini merupakan novel perdana Andrea Hirata yang bercerita mengenai kehidupan 10 anak desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun, keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa. Nah, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu murid hanya berjumlah 9 anak. Nah, saat kepala sekolah akan berpidato, datang seorang ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tidak jadi dibubarkan. Nah, berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama, pembagian tempat duduk di kelas, lalu anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Trapani, dan Harun. Nah, mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah, seorang guru tersebut, karena mereka menyukai pelangi. Nah, nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Beberapa di antaranya adalah kejeniusan dari Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru yang bernama Zulfikar dan akhirnya menang dalam lomba cerdas cermat. Kemudian Mahar yang dipojokkan karena senang dengan okultisme ternyata berhasil memenangkan karnaval 17 Agustus. Nah, Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi ini berakhir sedih. Nah, ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuat ia harus mengalami putus sekolah, kemudian melangkah 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada novel ini dikemas dengan indah sehingga membuat pembaca terharu, secara emosi mampu merasakan semangat yang membara dari tokoh-tokoh Laskar Pelangi. Pada pembahasan ini saya menggunakan pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Nah, menurut Satoto, pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi, pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Kemudian pendekatan struktural juga merupakan pendekatan yang memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur itu sendiri. Nah, pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading atau membaca karya sastra secara tertutup tanpa melihat pengarangnya atau realitas dan pembacanya. Kemudian tujuan pendekatan struktural adalah bertujuan membongkar dan memaparkan secermat, seteliti atau semendetail mungkin dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Kemudian unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada pendekatan struktural yaitu alur atau plot, tokoh, latar atau setting, tema, dan amanat. Nah, pada pembahasan saya ini, saya akan mengangkat atau membahas tentang alur yang terdapat pada cerita novel Laskar Pelangi ini dan bagaimanakah keterkaitan atau kekuatan alur yang terdapat pada novel Laskar Pelangi tersebut. Nah, yang sudah sama-sama kita ketahui, alur bukan sekedar urutan dari cerita A sampai Z, melainkan alur adalah hubungan sebab akibat peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain di dalam sebuah cerita. Nah, menurut Aminuddin, alur adalah rangkaian peristiwa yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa. Nah, sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Nah, alur atau plot ini ialah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dari keseluruhan dalam suatu cerita. Kemudian, menurut Nurgiantoro 2007, dalam alur ini memiliki tahapan-tahapan. Nah, tahapan alur dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yaitu yang pertama tahap penyituasian, yang kedua tahap pemunculan konflik, yang ketiga tahap peningkatan konflik, yang keempat tahap klimaks, dan yang kelima adalah tahap penyelesaian. Tahapan-tahapan alur yang terdapat pada novel Laskar Pelangi ini yang pertama itu ada tahapan penyituasian.
Nah, tahapan penyituasan itu terletak yaitu pada saat hari pertama penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah kekurangan seorang murid dan sekolah hampir ditutup. Namun dengan kehadiran seorang murid yang bernama Harun telah menyelamatkan pembodohan di kampung paling miskin di Pulau Belitung itu yang kaya akan tambang timah. Nah, itu terletak pada halaman 1 sampai halaman 8. Nah, kemudian tahapan pemunculan konflik itu terletak pada ketika Bu Mus dengan segala usahanya dan semangat ke-10 Laskar Pelangi mampu berjuang dan melewati masa-masa sulit serta kebahagiaan bersama. Nah, itu terletak pada halaman 157. Nah, kemudian tahap peningkatan konflik. Nah, itu terletak pada ketika Mahar dan Lintang berusaha mengharumkan nama SD SMP Muhammadiyah lewat kemahiran dan kepintaran mereka dalam perlombaan cerdas cermat dan karnaval saat perayaan HUT RI dan mampu mengalahkan sekolah milik PN Timah. Nah, itu terletak pada halaman 363. Nah, kemudian tahap klimaks itu terletak pada saat Lintang, si murid paling jenius di antara lainnya, meninggalkan bangku sekolah karena ia harus mengurus adik-adiknya setelah kematian ayahnya. Nah, disanalah akhir dari cerita perjuangan para ke-10 Laskar Pelangi. Nah, itu terletak pada halaman 430. Kemudian, tahap penyelesaiannya yaitu pada saat tembok PN Timah mampu dihancurkan dan kemiskinan dapat dilawan oleh rakyat Belitung dan kebahagiaan yang akhirnya mampu diraih oleh ke-10 Laskar Pelangi. Nah, itu terletak pada halaman 481. Alur yang digunakan dalam novel Laskar Pelangi ini yaitu menggunakan alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju itu karena penulis menceritakan kejadian dari awal hingga akhir tanpa ada flashback atau tanpa ada pengulangan di masa lalu. Nah, kemudian alur mundurnya itu karena penulis menceritakan cerita pada masa kecilnya ketika ia duduk di bangku SD. Nah, contohnya itu pada kutipan, "Pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas." Nah, di sini disebutkan bahwa itu adalah cerita masa kecilnya ketika masih duduk di sekolah dasar. Sehingga alur yang dipakai dalam novel ini adalah alur campuran atau alur maju dan mundur. Nah, jadi kesimpulannya, kekuatan alur dalam novel Laskar Pelangi ini sangat kuat dan sangat berpengaruh dalam suatu jalannya cerita dalam novel Laskar Pelangi ini. Kenapa? Karena menurut saya, rangkaian cerita dari novel Laskar Pelangi ini, alur itu menjadi pengiring ceritanya dan cara mengembangkan imajinasi yang disajikan. Nah, melalui lika-liku kejutan dalam alur cerita menjadikan kekuatan terbesar dari sebuah novel itu, sehingga rangkaian cerita tersebut itu sangat padu dan alur tersebut merupakan dijadikan rangkaian peristiwa yang menggerakkan suatu cerita tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.